bisa di Sudah angka 300 sampai 400 loyang per hari. 400 loyang per hari. Per hari. Per hari 400 loyang. Itu berarti average sekitar 70-80 juta berarti ya? This is GB Empowering Entrepreneur Talk. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kreativitas itu tidak pernah habis. Semakin kita pakai, kita gunakan, maka akan muncul kreativitas yang baru. Dan hari ini saya bersama dengan Mas Reza dan juga Mbak Ila. Beliau berdua ini adalah founder dan owner dari Brule. Oke, saya kepengen tahu nih, pasti semua juga kepengen mendengar sebenarnya Brule Spaghetti itu bermulanya itu kapan dan juga bagaimana ide awalnya kok sampai membawa produk spaghetti. Terima kasih Pak Gandhi. Sekali lagi selamat sore teman-teman viewers. Ide awal dari Brule itu sebenarnya sudah ada rencana tahun kemarin. Tahun lalu, ya. 2019 kemarin ya Pak. Cuma memang akhirnya 2020 ini bulan Maret, akhirnya kita mulailah perjalanan Brule ini. Artinya memang si spaghetti Brule ini sudah ada produknya. Kalau ditanya kenapa spaghetti Brule, sebenarnya ini makanan rumahan. Betul, ya. Jadi kalau resep kebetulan dari Bude Ana, Bude dari istri saya, Ila. Jadi memang ada spaghetti Brule, resep dari Bude Ana, tetapi memang kita coba sesuaikan dengan lidah Indonesia, Pak. Jadi memang produknya sudah ada pada saat itu, kita juga coba sudah tes pasar gitu ya Pak, kita sesuaikan, oh ternyata enak ya, sudah kita coba. Mungkin di luar atau teman-teman dimanapun mau coba juga, alhamdulillah ya akhirnya kita jalankan di bulan Maret ini. Gitu Pak. Jadi baru dari bulan Maret ya, sekarang Agustus. Wow, kalau dari resep ya, itu sebenarnya resep dari Bude tadi ya, setelah itu dimodifikasi. Lah, kalau yang jago masak ini apakah memakai chef dari luar atau memang Mas Reza atau Mbak Ila yang masak awalnya itu seperti apa? Mungkin saya ceritakan. Jadi awalnya tuh kami memang waktu PSBB Mas Reza bilang, yaudah yuk karena kita di rumah, yuk kita langsung aja yuk coba buat jualan spaghetti Brule. Pasti awalnya tuh kita berdua yang masak. Jadi saya sama Mas Reza kebetulan kami juga dua-duanya nggak ada background masak. Jadi saat itu sebenarnya saya agak ragu juga ya gitu, takut gitu loh untuk nyoba ke dapur masak dengan itu, takut. Tapi Mas Reza bilang enggak kok, pasti bisa, coba pelan-pelan gitu. Nggak punya background masak, punya resep istimewanya, dimulai saja. Spaghetti Brule ini ujungnya tuh memang masakan rumahan sih. Iya, betul. Ya, Pak. Jadi kebetulan memang di rumah ini suka makan, jadi artinya lidahnya ini lidah netizen kalau orang-orang bilang, oh ini enak, oh ini enggak gitu. Kayaknya kurang ini, kurang itu, kayaknya ini kalau kayak gini orang bakalan suka. Artinya dari situ, ya oh ternyata kita develop, ini kayaknya ini sesuai nih sama pasar. Jadi waktu memulai dulu itu menyangka nggak sih sekarang sampai sebegitu boomingnya ya? Dulu memulai itu bisa menjual berapa loyang? Mungkin dulu ya inget banget awal-awal tuh diyakinin sama Mas Reza, ya udah nggak apa-apa, kita coba aja dulu deh, seminggu kita targetin 12 loyang deh. 12 loyang seminggu target awalnya. Coba nih pre-order. Pre-order gitu. Karena kan memang itu yang paling nggak beresiko ya Pak. Orang udah mesen, udah ini kita jual, karena kita juga maksudnya takut ada sisa atau apa. Betul. Ya udah yang paling nggak beresiko kita pre-order aja dulu 12 awalnya. 12 loyang seminggu ya. Itu juga saya udah gemeter Pak masaknya 12 loyang. Akhirnya pada saat itu kita minta tolong adik juga untuk ikut bantu, sama ada sahabat saya juga. Ya udah yuk kita coba buat. Ya alhamdulillah ya sampai sekarang jadi bisa seperti ini gitu.
dari 12 loyang seminggu. Lah, ini kan planningnya ya. Kenyataannya dalam sebulan pertama itu bisa memproduksi berapa? Jadi awalnya memang 12 loyang. Ini planning awal ya. Kita masak. Planning ya, kita masak berdua. Udah deh kita masak berdua ya, dilihat 12 lah ya, kita seminggu sekali pengiriman. Ternyata alhamdulillah pengiriman pertama orang suka, orang posting, naik lagi dan di luar ekspektasi kita ya. Itu bisa di angka 1.000 1.000 loyang di bulan sebulan pertama ya. Iya. Coba 12 loyang per minggu target pesimismenya, setelah itu menjadi 1.000. Iya. Wow. Sebenarnya itu nyangka nggak sebenarnya dari situ? Ya enggak ya, enggak sama sekali. Gitu. Kita tidak mempersiapkan untuk 1.000 di loyang di bulan pertama ya. Jadi waktu awalnya 12 loyang itu berarti kan yang memasak katakanlah berdua. Iya. Jadi kalau dibilang resources ada berapa banyak waktu awal memulainya? Saya, suami, adik ya. Adik sama sahabat. Mungkin berenam ya. Ya berenam tapi lingkungan keluarga semua. Ada di rumah ya. aja. Oke, ya. Ada di rumah. Dan sekarang ini pertanyaan saya itu sudah bukan berbulan lah, katakanlah per hari ya. Itu bisa menjual berapa loyang? Ya, alhamdulillah sih Pak. Kita coba perbaiki di operation yang tadinya kita masak berdua, berlima, bersepuluh. Akhirnya hari ini kita bisa di angka 300 sampai 400 loyang per hari. 400 loyang per hari. Per hari. Per hari 400 loyang. Wow, ini amazing. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Kalau dibilang dari pricing-nya ya, pricing-nya berapa itu? Yang loyang kecil berapa, loyang besar berapa? Yang loyang besar itu 200.000. 250.000. Ya, yang loyang kecil itu 150.000. 150.000. Dan kalau begitu, ya in average berarti dalam waktu sehari itu berarti average sekitar 70-80 juta berarti ya? Iya, kurang lebih Pak. Naik turun ya? Iya. Per hari ya segitu. Luar biasa. Ini satu pembelajaran baru buat setiap orang bagaimana ya dari creativity satu ide dieksekut dan ternyata bisa mendatangkan satu income yang luar biasa. Lah, kalau dari nama nih, namanya kan nama-nama kalau yang saya lihat ya mestinya itu nama Perancis. Lah, ini asalnya seperti apa dulu? Jadi awalnya memang bude saya, bude Ana, nama ini memang sudah spaghetti brulee. Sudah seperti ini, gitu ya? Tapi brulee dalam arti kata Prancis ya. Betul. Beliau emang suka banget sama bahasa Prancis. Dia udah bake spaghetti brulee. Akhirnya waktu kita coba buat ini, adik saya sih yang kasih suggest gimana kalau misalnya nama brandnya juga brulee tapi ibunya dua. Oke. Bukan ngambil kata secara ini. Jadi bisa akhirnya brulee. Jadi asalnya namanya brulee tapi double E itu adalah artinya bake ya, panggang ya. Kalau dari variasi rasa gitu, ini ada berapa macam dari situ? Kalau rasa kita awal kita buka beberapa tipe produk ya sampai hari ini. Pertama kita hanya jual yang large. Iya. Kemudian kita masuk ke vegetarian. Dengan produk yang sama tapi tidak ada daging. Oke. Jadi yang membedakan vegetarian tidak ada daging. Tidak ada gitu. daging. Oke. Size-nya ada yang medium. Yang kita keluarkan. Tadinya large, akhirnya ada vegetarian, akhirnya kita keluarin size baru yang medium, dan kita akan keluarkan juga sebenarnya yang personal size. Personal size ini nantinya gitu. Kita akan masuk ke event sama coffee shop. Jadi kalau dari taste itu apa ya, lebih Indonesian taste ya? Indo banget. Ya, Indo banget bahkan gitu ya. Iya. Banyak manisnya.
gurihnya. Makanya ada cabai karena kan Indonesia suka banget ya Betul. sama pedes-pedes gitu. Iya. Dan waktu memang kita coba waktu itu enak ya, kok jadi nggak enak gitu untuk teman-teman yang mungkin nggak begitu suka creamy atau apa, dipakai cabai itu tuh jadi lebih gurih dan bisa makan banyak gitu. Jadi ide awalnya ada si cabai. Sekarang ini kan saya melihat cara marketingnya itu kan dari sosial media, ya. Jadi tidak buka restoran sendiri begitu pada saat ini. Kedepannya ya, apakah ada plan untuk membuat restoran sendiri gitu atau seperti apa? Kalau rencana mungkin ada ya Pak, tapi saat ini bukan menjadi prioritas. Kita memang fokus di online dulu. Saat ini justru kita masuk ke offline itu berharap bisa berkolaborasi dengan outlet. Artinya tadi Pak Gandhi sampaikan juga sekarang banyak coffee shop. Memang coffee shop ini salah satu yang ramah terhadap pendatang baru. Iya. Seperti itu Pak. Dan kita pun banyak teman-teman yang buka coffee shop. Nah, kita memang tidak mengambil prioritas untuk membuka hal yang sama. Justru kita pengen berkolaborasi. Artinya coffee shop tapi ada brulenya juga. Makanannya di situ ya. Brule, betul. Itu malah bukan hanya bikin satu outlet, tapi sudah kemana-mana ada ya. Iya. Karena memang biasanya kan coffee shop juga butuh makanan. Nah, awalnya dulu kan saya pernah dengar bahwa itu harus ada long waiting ya. Itu ceritanya bagaimana tuh dulu? Ya, balik lagi karena awal-awal kan ya saya bilang tadi 12 lah yang per minggu. Ternyata setelah itu animonya baik, jadi kan kita cuma buka seminggu sekali. Habis itu ternyata udah berapa puluh gitu. Akhirnya kita buka lagi seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali ya. Sampai akhirnya sekarang seminggu 5 kali ya, sekarang ya. Sampai Sabtu kita pengiriman. Selasa sampai Sabtu ya. Oke. Minggu sama Senin itu kita libur. Sebelum ini dulu pernah ada delay waiting itu berapa? 2 minggu. Jadi dulu itu harus order 2 minggu kemudian baru deliver. Makanya sih sebenarnya bersyukur banget maksudnya sama teman-teman juga maksudnya masih mau ya untuk coba karena jujur kita benar-benar masak dan persiapkan di hari yang sama dengan delivery. Jadi dan satu-satu kan gitu. Betul. Gitu. Jadi ya memang masih dapur rumahan. Ya wajar sih kalau misalnya kita punya kuota sendiri. Betul. Nah, kalau dari jumlah resources nih karyawan, dulu kan 5-6 orang tapi rata-rata masih keluarga ya. Kalau sekarang in total dari luar dan juga dari dalam, in total kurang lebih berapa orang? Alhamdulillah hari ini kita kurang lebih ada 35 orang. 35 teman-teman yang membantu di Brule ya, depan dan belakang. Ya, itu kita juga selalu berusaha menambah kapasitas produksi sehingga orang juga nggak nunggu. Lah, terus kalau memang untuk delivery dari Tangerang, dari Bekasi, dari Bogor, apakah itu dilayani atau seperti apa? Saat ini kitchennya Brule itu ada 1 di sini di Jakarta. Di sini nih kitchennya di sini ya. Jadi area-area lain memang kita support dari kitchen sini. Produksinya semua di sini kita kirim. Perlu berapa hari ya untuk dari misalnya orang Bogor order sekarang, terus itu dapatnya itu kapan? Jadi saya tambahin lagi, kita itu awalnya pre-order. Pre-order di Jakarta memang saat ini ada ready stock yang kita punya campaign juga, pagi pesan siang dapat. Itu kita campaign juga lewat salah satu marketplace. Nah yang area luar kota itu sistemnya masih pre-order Pak. Jadi kita bagi dari 5 hari itu, hari Selasa misal ini akan ada pengiriman di mana, hari Rabu ada pengiriman di mana, itu yang tadi Bapak sebutkan. Saat ini ada di Bandung, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Surabaya. Wow, luar biasa. Tapi dari single kitchen, semua di sini ya. Wow. Oke, jadi ini adalah produknya Brule. Berarti ini yang personal size ya? Iya. Ini taste-nya apa ini, Mas?
Ini daging. Saya buka coba ya. Kita taste di sini. Nah, oke, ini yang personal. Mas Reza? Iya. Ayo. Kita bareng, Pak. Ayo. Atau sambil cerita, ada nggak pesan kepada semua customer bagaimana agar menikmati spaghetti ini dengan lebih baik sesuai dengan ekspektasinya? Oke. Jadi kalau brulee itu biasanya memang kemasannya dia ada di loyang aluminium ini. Kita kirim kondisinya itu setengah panas biasanya. Nah, kalau pada saat di rumah sudah dingin atau memang sudah masuk di chiller itu dia harus dipanaskan. Tapi ada juga teman-teman yang maunya dingin. Itu juga masih banyak yang. Oh, jadi misalnya kita coba makan dingin juga katanya asik juga. Iya, banyak juga. Saya malah lebih suka yang dingin. Nah, itu akhirnya masing-masing individu bisa pilih sendiri. Kalau kami memang sukanya yang lebih panas. Iya, gitu. Nah, terus kalau memang sudah biasanya kita juga ada campaign seperti bubur. Ini makan itu ada yang diaduk dan nggak diaduk. Diaduk ya, diaduk atau makan biasa aja biasa. Gitu ya. Nah, saya tuh dulu salah satu yang makan nggak diaduk. Jadi makannya seperti ini langsung dimakan pakai cabai. Tapi waktu saya coba diaduk, akhirnya sekarang saya makannya diaduk terus. Ternyata lebih asik diaduk gitu ya. Untuk saya, iya, untuk saya, untuk istri mungkin berbeda. Buat saya lebih suka nggak diaduk. Kalau saya lebih suka memang panas, terus langsung dimakan kayak gitu. Tapi ya, kalau di keluarga sendiri kebagi dua sih. Kebagi dua. Ada yang diaduk, ada yang nggak diaduk. Gitu. Tapi satu hal yang baru sih, ya jadi makan spaghetti kebanyakan kan mesti panas ya. Jadi selalu dipanasin dulu. Dan ini ada yang dingin dimakan dan enak, ada juga yang diaduk gitu ya. Itu juga sebenarnya inspirasinya dari teman-teman waktu itu beli juga. Gitu. Mereka yang bilang, mau nyobain nggak makannya diaduk? Coba deh gitu. Terus kita bilang, oh iya ya, nggak kepikiran. Coba ternyata sambil dimakan, Pak. Luar biasa. Dengan cabenya khas Indonesia banget. Luar biasa. Memang rasanya enak banget. Alhamdulillah. Ya. Memang kalau melihat enaknya begini, orang makan personal size begini nggak akan puas. Nah, pantesan. Jadi kalau memang dilihat dari 300-400 loyang per day, itu lebih banyak ngambil yang loyang besar atau loyang kecil? Masih yang large. Pertimbangannya kenapa itu? Kebanyakan? Mungkin awalnya kita kan memang pertama kali ngeluarinnya yang large. Terus banyak permintaan dari teman-teman keluarin dong, takut mau coba, takut kegedean. Oke, kita keluarin kecil. Tapi ternyata setelah kita keluarin yang kecil untuk yang pertama kali nyoba, bilangnya iya tahu gitu beli yang gedean aja kayak gitu karena lebih bisa ditaruh kan, biasanya bisa dimakan lagi. Kalau yang medium itu biasanya sekali makan berdua bertiga udah habis katanya gitu. Tapi ya kalau yang medium memang ada pasarnya sendiri ya. Orang-orang masih tinggal sendiri atau mungkin di kosan. Betul. Pokoknya mereka yang kepengen makan itu puas tapi tidak nyiman lagi gitu ya. Gitu yang kebanyakan yang tinggal sendiri. Gitu. Tapi kalau untuk yang memang sudah berkeluarga, punya anak pasti jatuhnya belinya yang large. Ini cabenya itu enak banget ini. Jadi satu ini sampai sudah hampir habis begini. Pedes loh Pak ini cabai. Ya. Benar-benar pure cabai. Iya. Tapi suka pedes berarti. Iya, saya suka pedes ya. Dan ini menjadi salah satu penentunya gitu ya. Jadi artinya pada saat kita makan spaghetti, sekarang pakai sambelnya, cabenya ini, cabenya si brulee. Kayak gitu. Lah kalau personal size ini adalah sebegini ya, kalau yang besar disuplainya berapa itu? Cukup nggak gitu? Atau kalau nggak cukup bagaimana?
Bisa add on sih. Kita sekarang juga ada tambahan lah istilahnya. Bisa pesan dengan tambahan ekstra cabai. Jadi nanti ada yang berapa itu harga sekitar 10. Kayak gitu ya. Itu ekstra cabainya ya. Ini purely cabai itu ya? Karena memang pertimbangannya waktu itu pengen pedes tapi nggak mau merubah rasa. Kalau sambal kan ada manisnya, kalau saus sambal ya kan ada manisnya, jadi rasanya agak berubah. Tapi kayaknya kalau pengen ada pedesnya tapi nggak mau merubah rasa, jadi kita pakai cabai aja sekalian. Iya. Itu memang cabai ini kita taruhnya kan tidak di dalam spagettinya ya. Untuk orang yang nggak suka pedas juga bisa makan. Untuk orang yang suka pedas ya bisa. Kayak kita tambahkan ini di luar. Jadi anak kecil juga bisa makan, Pak. Tanpa cabai. Tanpa cabai. Kita juga sebenarnya berharap yang suka pedas ya makannya cabai ini, jangan pakai saus botolan dan mungkin rasanya pun jadi agak berubah. Kayak gitu. Tidak sesuai dengan desain awalnya bagaimana menikmati brulee. Iya. Bagi teman-teman yang belum pernah order, kalau mau order caranya bagaimana? Kalau order saat ini kita bisa melalui admin di WA, kemudian kita bisa juga lewat Instagram di @brulee @BRUULE_. Oke. Dan saat ini juga kita ada di Tokopedia khusus area Jakarta. Khusus artinya Jabodetabek atau Jakarta aja? Jabodetabek masih bisa. Masih Jabodetabek ya? Sama ojek online masih bisa. Jadi ada dua cara, bisa langsung ke nomor WA ya, atau lewat Tokopedia. Ya. Jadi kalau bicara tentang segmentasinya, lah di sini itu lebih banyak yang umuran atau usia berapa yang memesan brulee spaghetti? Kalau kita lihat profiling customer kita itu umur di tengah 30-an. Artinya 35, 36, biasanya ibu-ibu dengan 1 atau 2 anak. Dia itu target market ibu-ibu muda. Ya. Kenapa sebenarnya ibu-ibu muda? Menurut saya mungkin karena mereka juga masih main Instagram ya. Karena balik lagi kita awal jualan di platform Instagram dan WA. Jadi yang mungkin mereka dapat informasi ada brulee terus coba gitu. Tadi ada sekarang 35 orang ya yang mengerjakan itu semuanya gitu. Nah, dari Mas Reza dan juga Mbak Ila, itu apakah masih terlibat day to day-nya begitu atau sudah bisa dilepas atau seperti apa? Masih ya. Masih. Karena ya kita percaya sih ya kalau sesuatu tuh dijalani pakai hati. Iya betul. Kita tetap ada di situ, ya outputnya juga mungkin nanti jadi lebih baik gitu. Saya juga walaupun udah banyak teman-teman yang bantu, ya saya percaya kalau bisnis kita yang jalanin sendiri ya itu pasti akan lebih baik kita. Betul. Lah kalau dibilang ya kunci sukses ya, kunci bagaimana bisa boost begitu cepat itu seperti apa sebenarnya? Kalau saya belajar dari ibu saya, yang sampai saat ini saya masih pegang terus. Yang pertama itu apapun itu kuncinya adalah niat ya. Yang baik, karena itu kerasa gitu. Waktu saya ini pribadi ya, waktu saya menjalankan brulee ini saya nggak pernah mikir apa-apa kecuali setiap harinya saya melakukan yang terbaik untuk hari ini dengan sungguh-sungguh. Karena balik lagi dari semua situasi sekarang, siapa yang nyangka situasi sekarang kita dikasih pandemi seperti ini. Banyak orang makan yang tutup atau apa, tapi balik lagi niatnya ini waktu buat awal nih apa sih gitu kan. Jalan pasti ada, makanya terus fokus aja. Kalau saya sih sama apa yang bisa saya lakuin hari ini yang terbaik itu. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat sebagai dampak ya
tentu ya dengan adanya COVID-19, coronavirus ini kan sudah benar-benar menghancurkan dunia bisnis. Ya. Tetapi ada efek positif atau dampak positif yang dirasakan termasuk oleh Brule sebenarnya ya. Begitu ya. Ya dengan sebenarnya kalau tidak ada COVID mungkin belum dieksekut ya. Mungkin belum dieksekut atau mungkin dieksekut hasilnya juga tidak seperti ini. Iya. Artinya kita juga melihat ada hikmahnya. Kita tahu juga setiap orang pasti kena dampak pada COVID ini dan kita pun sangat berdampak karena COVID. Tapi artinya kita tadi disampaikan niat yang baik. Betul. Itu harus kita jalankan. Kemudian kita fokus dengan cari solusinya. Iya. Seperti apa solusinya, seperti apa dan kita eksekusi segera. Dan juga pasti untuk delivery pasti melibatkan Gojek. Pasti ini mereka sangat-sangat bersyukur ya dengan waktu pas lagi COVID begini ya. Iya, itu salah satu sih yang membuat kita juga benar-benar 100% makin sungguh-sungguh gitu ya terhadap Brule ini, karena terharu gitu waktu kita awal-awal ya kita ketemu sama bapak-bapak ojol gitu kan. Pak, Bu, makasih ya, kita doain supaya Brule ini tambah besar. Pak, saya udah 4 kali bolak-balik. Bu, ini udah 5. Itu nggak bisa dibayar ya perasaan seperti itu gitu. Jadi ya alhamdulillah mungkin itu juga yang membuat kita terus mencoba lebih baik setiap harinya. Yang pertama tadi itu niatan baik, dan yang kedua pasti tidak lepas dari online marketing atau social media ya. Iya, memang kalau kata suami saya kita harus peka sama keadaan PSBB. Memang di rumah satu-satunya yang hubungi kita apa sih? Ya internet. Gitu. Iya. Berarti kan saat itu bisa dibilang cuma satu-satunya platform kita jualan ya. Dan gimana caranya kita memaksimalkan si online media ini. Tapi balik lagi kami berdua sangat percaya dengan word of mouth. Kami hanya percaya bahwa dengan kasih produk yang baik, biarin si produk itu yang bicara sendiri. Karena itu sih sebenarnya yang kita lakuin ya. Kita kasih ke teman awal, tempat senang. Kalau senang silakan di post, kalau enggak kasih feedback dan ya udah nggak usah di post. Nah, alhamdulillah sampai saat ini setiap ada yang beli akhirnya nge-post itu kan sebenarnya marketing yang dilakukan oleh si produknya sendiri. Iya, betul. Tanpa diminta ya gitu ya. Karena memang kita fokus untuk ya udah orang udah mau beli produk kita thankful banget, terima kasih, ya udah kita balas dengan produk yang sebisa mungkin, sebaik mungkin yang bisa kami kasih. Mas Reza pernah ngobrol sama saya bilang gini, sebenarnya pencapaian terbesar Brule apa sih gitu kan. Kalau orang mungkin ada penjualan atau apa, penjualan ya memang mungkin dampak, tapi sebenarnya waktu kita ngobrol lebih lanjut, pencapaian kita apa sih ya, kita punya satu tim yang baik. Itu menurut kami berdua adalah pencapaian tertinggi pribadi saya juga. Sampai saat ini tuh kita punya tim yang sangat baik dan solid. Dan itu memang berbicara hati sih ya. Jadi nggak bisa ya dikatakan memang kita yang mau ini satu tim yang baik, tetapi dalam arti bahwa resources yang ada itu keluar masuk ya. Mereka tapi kalau mereka itu get along dengan kita ya, mereka pasti merasakan bahwa memang ownernya ya memperlakukan dengan baik ya ke semua, dan pasti akan terasa di situ, dan itu akan mensupport supaya Brule itu semakin bertumbuh. Ke depan rencananya bagaimana nih? Sekarang aja sudah katakanlah 400 loyang per day ya. Ke depan rencananya seperti apa, Mas? Ke depan memang Brule berharap bisa berkolaborasi banyak dengan semuanya. Artinya tadi seperti yang udah disampaikan juga, kita pengen kolaborasi sama beberapa tempat coffee shop. Itu akan kita lakukan. Kemudian berkolaborasinya juga dalam banyak hal sih, Pak. Kita bisa kolaborasi dengan event, kita bisa kolaborasi dengan macam-macam. Itu yang kita harapkan sehingga kita bisa berkembang bersama. Tapi apakah terpikir ingin mengembangkan lebih besar lagi melalui franchise?
franchise ada di dalam rencana. Ada. Jadi termasuk salah satu di plan ya udah ya. Salah satunya. Oke, hari ini kita belajar satu fenomena yang baru lagi, yaitu brulee spaghetti yang dalam waktu relatif sangat singkat, yaitu 5 bulan, sudah memproses 400 loyang per day. Saya dapat simpulkan bahwa bermula dari ide atau creativity dan 1000 ide tidak akan berguna kalau semua itu masih ada di kepala. Satu ide saja cukup. Kalau kita execute dengan sentuhan komersial yang bagus, maka itu akan berjalan dengan baik. Hal kedua adalah faktor kepepet itu tetap ada. Jadi ini adalah satu akibat dari kepepetnya di tengah semua orang harus stay at home karena COVID-19, maka brulee spaghetti terbit. Hal ketiga, kunci sukses di sini adalah niatan baik. Human touch itu terasa sekali dimiliki oleh kedua owner ini dan juga partnernya, bagaimana hubungan ke customer itu dengan baik dan juga bagaimana men-treat semua karyawan itu dengan amat sangat baik, bahkan dengan semua ojek online juga di-treat dengan amat sangat baik. Hal keempat, tentu sosial media ini memegang peranan penting sekali. Dan yang terakhir, tidak bisa disangkal, rasa memegang peranan penting sekali. Orang mencoba membeli, tetapi repeat order baru terjadi setelah orang itu bisa merasakan memang benar-benar enak. Dan demikianlah GP Empowering Talk Show pada siang hari ini. Saya akhiri dan terima kasih banyak Mas Reza dan juga